sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, a'azakumullah, alhamdulillah kita pada malam ini bersyukur dengan cara melakukan hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmatnya, maka amal soleh yang diperintahkan Allah kita laksanakan dengan sempurna. Ya, sempurna dalam arti rukun-rukun hal-hal yang mesti kita lakukan kita laksanakan. Namun kesempurnaan hakiki hanya Allah yang tahu. Apakah salat kita ini yang tadi sudah betul-betul seperti yang Allah perintahkan, kita wallahu alam. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, itu syukur kita. Jangan asal-asalan gitu ya. Jadi ittaqullaha mastata'tum, itu bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan, itu artinya sudah maksimal kita lakukan. Iya. Namun demikian, ketika kita kemampu dalam bertakwa itu dengan satu titik, maka maksimalkan di titik itu. Gitu ya. Seumpama kita sholatnya nggak bisa berdiri, tapi bisanya duduk, tapi maksimalkan dalam kondisi duduk itu. Nah, jadi tetap tercapai haqqatu qotihnya, tapi kita hanya mampu dengan duduk, pada begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, maksudnya azakumullah, di dalam kesempatan malam ini kita akan coba menelaah, kemudian kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab Arba'in Nawawi ini masuk di hadis nomor 19. Ya. Biar enggak ada kesalahan, jadi di sini ada, di yang aslinya ada sini. Dalam kitab Arba'in Nawawi ini yang sudah ditahqiq dan sudah diteliti oleh para ulama, ini hadis-hadisnya Pak sahih. Dalam hadis yang ke-19 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada umat Islam, orang-orang beriman, tetapi caranya dengan hanya mengingatkan kepada seorang anak kecil. Karena yang diingatin anak kecil bahkan belum dewasa, belum baligh, maka bahasanya juga bahasa yang mudah. Itu juga termasuk yang metode pendidikan. Ya. Ada pepatah, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang, dengan manusia sesuai dengan kemampuan daya tangkapnya. Gitu. Saya juga walau alam ini tapi ini jamaah dewasa semua gitu ya. Nah, cuman gini, dalam hadis yang ke-19 itu begini. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jifatis suhufu rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Kita terjemahkan
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Hadis ini didapat dari Abu Abbas. Orang ini gelarnya Abu Abbas. Namanya Abdullah. Bapaknya orang ini namanya Abbas. Jadi kalau kita baca jangan ketukar-tukar. Ada dua Abbas, yang satu anaknya orang ini, yang satu bapaknya. Di orang Arab sudah biasa budaya, Pak, jika ada bapaknya bernama Abdullah maka anaknya Abdullah. Jadi kakek sama cucu sama. Gitu. Ya, seperti Yasir bin Ammar bin Yasir. Yasir ini anaknya Ammar, Ammar anaknya Yasir, gitu. Iya. Makanya jangan heran kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti umroh haji namanya harus 3. Supaya nggak ketuker. Ini Abdullah yang mana nih gitu. Ini Abbas yang mana? Abbas yang bapaknya Abdullah tapi kakeknya Abbas gitu. Ini terkenal siapa? Jadi bapak-bapak jamaah pasti sudah kenal dengan orang ini siapa? Coba. Ibnu Abbas. Kan gitu. Coba perhatikan. An Abil Abbas Abdullah. Dari Abu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas. Tuh anaknya Abbas, bapaknya Abbas. Anak Abbas, bapak Abbas. Siapa dia? Abdullah. Nah, gitu. Kita ini sudah mengenal orang dengan gelar yang terkenal. Coba Ibnu Umar. Siapa namanya? Abdullah. Ibnu Amr namanya siapa? Abdullah. Ibnu Abbas. Abdullah. Ibnu Ummi Maktum. Abdullah. Jadi jamaah kenalnya itu Ibnu Ummi Maktum ya. Yang azan subuh. Kalau azan awal Bilal gitu. Ibnu Mas'ud siapa namanya? Abdullah juga. Jadi dikenal dengan ibnunya. Kecuali Abu Bakar, dia terkenal dengan Abu Bakar. Nah, gitu. Tidak semua begitu. Yang kita kenal adalah itu, makanya. Jika ada yang namanya sama, maka dipanggil yang paling familiar. Ini Abdullah, ini Abdullah, ini Abdullah, ini Abdullah. Gitu. Jadi yang akrab apa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Maktum, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Tuh, jadi begitu. Jadi yang terkenal siapa? Kakek atau bapaknya gitu. Wallahualam. Ini juga termasuk yang unik. Kita kenal gak dengan imam yang madhab yang 4 siapa? Imam Syafi'i. Namanya bukan Syafi'i, dia kakeknya. Iya, kakeknya. Imam An-Nawawi yang mengarang, yang menyusun kitab ini Arba'in siapa? Imam An-Nawawi. Namanya siapa? Tapi itu sudah mendunia, Pak. An-Nawawi. Namanya Yahya. Baik, kita lanjutkan, ada panjang hadisnya di sini. Qala Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ada di belakang Rasulullah atau bersama Rasulullah. Tentu saja karena dia masih kecil selalu ngingintil. Gitu ya. Maksudnya ya, terus aja ngikutin apet. Gitu. Kenapa dia ngingintil kepada Nabi, terus mengikuti Nabi? Karena dia adalah keponakan Nabi. Dia saudara dekat Nabi. Abbas itu adalah salah satu
adiknya bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ketika Ibnu Abbas ada bersama Rasulullah, di sampingnya atau di belakangnya, dekat Rasulullah, Rasul bersabda begini, ya gulam. Tuh. Karena yang di sampingnya, yang di belakangnya atau di hadapannya, di dekatnya siapa? Ibnu Abbas, anak yang masih kecil. Waktu itu Ibnu Abbas belum balik. Kira-kira balik berapa anak kita? 13 ya. 13 tahun. Berarti dia di bawah usia 13 tahun. Kalau mungkin baliknya 13, 12 lah dia. Bahkan di saat Nabi wafat, Ibnu Abbas itu belum balik tuh. Jadi anak kecil banget. Karena dia anak kecil, dipanggilnya ya gulam. Jalu, nah jang. Kalau orang Padang bilangnya ewaang, orang Sunda ujang. Nah gitu kan. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepada kamu beberapa hal. Kalimat itu ini poin, beberapa hal. Jadi supaya bisa dipahami oleh Ibnu Abbas yang masih kecil, maka Rasul mengajarkannya dengan pelan-pelan, dengan poin per poin. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan ya beberapa hal sama kamu. Jadi Ibnu Abbas memperhatikan baik-baik tuh, walaupun masih kecil. Ya. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Itu kata Rasulullah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang pertama, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Diulang lagi kalimatnya. Malum anak kecil yang di hadapannya. Jagalah Allah oleh kamu, tajidhu tujahaka. Engkau akan mendapatkannya dekat bersamamu, atau tujahaka itu di hadapanmu. Tujaha itu bimana amamun, di depan. Kalau di depan itu Pak, kira-kira jauh apa dekat? Dekat. Iya. Kalau jauh apa? Di sana, gitu kan. Awas, di depanmu ada benteng, nah, di depanmu ada tiang, berarti dekat. Itu kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah oleh kamu, maka Allah akan menjagamu. Jagalah oleh kamu Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah dekat denganmu. Kemudian Rasul melanjutkan pelajarannya kepada Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillaha. Jika kamu mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kira-kira mudah enggak Bu dicerna oleh anak kecil? Mudah ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta pertolongan, minta bantuan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai gulam, annal ummata law ijtama'at. Perhatikan ya, ketahui oleh kamu bahwa manusia atau sekumpulan orang, umat berarti tidak sedikit, banyak. Lawijtama'at, jika mereka berkumpul. Nah, baru sekarang agak bahasanya bahasa di kontemporer kan, bahasanya di mereka. Jika mereka berkonspirasi. Nah, ini baru anak-anak gak paham. Ini bahasa Ustadz Ayana ya namanya. Lawijtama'at, jika mereka berkonspirasi, orang-orang, umat, komunitas, satu kelompok, satu gerombolan, ala an yanfa'uka bisyai'in,
Dengan berniat mereka bersama-sama bergerombol merencanakan bareng-bareng untuk memberimu suatu manfaat. Sedikit manfaat atau sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ini kata Rasulullah, pelajaran kepada Ibnu Abbas tentang tauhid. Jika orang-orang berkumpul, kemudian mereka berkonspirasi, bekerja sama untuk merencanakan sesuatu, memberikan satu manfaat untuk kamu, maka kata Rasul, mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kepada kamu. Tidak. Illa bisyai'in qad kataballahu laka. Kecuali yang akan bermanfaat kepadamu itu sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Orang ingin memberi manfaat, orang ingin menolong mungkin, orang ingin memberi bantuan mungkin. Mereka berkumpul, orang ingin melakukan sesuatu kebaikan mungkin. Agar orang ini dapat manfaat, dapat sesuatu, bisa berubah dan lain sebagainya, seumpama ini. Maka itu tidak akan bisa bermanfaat yang direncanakan itu. Karena apa? Kecuali sesuatu yang akan kamu dapat itu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ini senada dengan hadis, ada di sebelumnya, ada hadis di sebelum ini tentang bahwa manusia itu sudah ditulis oleh Allah, qad kataba, ditulis ketika di alam janin apanya 4 hal, yaitu ada rezekinya, ajalnya, bahagianya, dan juga celakanya. Termasuk di situ sudah ada jodohnya. Itu sudah dicatat Allah. Makanya ada istilah kalau jodoh ya jodoh jorok gitu kan, yang sembarangan kadang-kadang. Pantes nama si anu teh jeung si anu tong jauh teuing di dia tuh pantes teh gitu ya, pantes. Ternyata jodohnya orang Medan kan gitu. Itu sudah ketentuan Allah, pantes di sini. Tapi ternyata jauh. Ya. Deket di Garut gitu kan, ngapain jauh-jauh, juga Ciamis kan. Deket gitu. Sudah jodoh, begitulah yang tercatat oleh Allah. Iya. Jodoh kan jodoh. Kematian juga begitu, sudah ada titis tulis ajalinya dari Lauh Mahfuz, jadi tercatat itu ya. Itu catatan itu tidak bisa dirubah, sudah ketentuan Allah. Ya, itu salah satu. Yang berikutnya kita lanjutkan dulu hadisnya. Walau izdama'u ala an yadurruka. Seandainya pula mereka orang-orang berkumpul, ya, banyaknya mah enggak disebut berapa, bisa 3, 4, 5, 6, 10, 100 ya. Mereka ingin memadaratkanmu, mencelakaimu, menyusahkanmu. Bisyai'in, dengan sesuatu hal. Ya, supaya rugi, supaya celaka, supaya mati, supaya susah. Maka kata Rasulullah, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak bisa memadaratkanmu, tidak bisa menyusahkanmu, tidak bisa mencelakaimu, kecuali kamu akan ada sesuatu yang tidak nyaman, apakah itu musibah, celaka dan lain sebagainya, kecelakaan, itu sudah menjadi ketetapan Allah yang sudah dicatatkan untuk kamu. Pelajaran ini, walaupun Ibnu Abbas masih kecil, belum balik, tapi Rasul sampaikan. Ya, sebetulnya mudah dipahami. Ya, apapun itu, takdir Allahnya begini, tidak ada yang bisa merubah ataupun tidak ada yang bisa untuk mencegahnya begitu, baik yang baik maupun yang buruk gitu. Sering terjadi ada orang ingin berbuat kebaikan
nggak jadi ya. Kayak istilah bengkok tikor kan? Iya kan? Iya, emang itulah sudah ketetamannya tidak dapat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kenapa demikian? Rasul menyebutkan lagi rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Karena pena sudah dituliskan, sudah diangkat, dan tinta sudah dan kertas atau suhuf sudah kering. Maksudnya apa? Jadi catatan yang menjadi takdir manusia itu sudah dicatat dan itu sudah ada di dalam buku. Itu istilah ya, penanya sudah diangkat, bukunya sudah kering, maksudnya tintanya sudah nggak basah lagi, sudah menjadi cabul gitu kan, nggak bisa lagi dihapus-hapus. Itu maksudnya. Ini yang terakhir ini khusus kita akan memahami dalam iman kepada qada dan qadar yang nggak bisa dirubah lagi. Jika ada perubahan-perubahan, itu bukan perubahan, itu sudah ketentuan Allah. Kemarin beberapa tahun yang lalu misalnya kaya, sekarang miskin, atau sebaliknya beberapa tahun yang lalu dia miskin, sekarang kaya. Memang begitu takdirnya. Itu bukan merubah takdir. Kan begitu. Takdir itu kadang apa istilahnya, kita nurut dada. Di dalam hadis diserangkan begini, ya, takdir Allah kepada seseorang itu jaraknya hampir mungkin seperti satu hasta gitu. Ada orang yang berbuat baik gitu, tapi takdirnya dia memang dalam kecelakaan, maka dia di ending kehidupannya malah murtad, malah dia ada di dalam kesyirikan, ada di dalam pembangkangan kepada Allah terjadi. Atau sebaliknya, dia berbuat salah dosa-dosa gitu. Tapi memang takdirnya dia harus selamat, maka dia dalam sekian jarak yang begitu tidak jauh, selamatlah dia. Itu digambarkan dengan kisah orang yang membunuh 99. Itu kan pembunuhan yang dosa yang sangat besar, membunuh orang. Tapi karena memang takdir Allah ada dalam kebaikan, di akhir kehidupan dia husnul khotimah atau bertaubat gitu kan. Ada orang yang baik, di akhir kehidupan malah rusak. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis ini jamaah sekalian azakumullah memberi pelajaran kepada kita bahwa sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil pada waktu itu, kemudian Ibnu Abbas di saat Rasul wafat pun di tahun ke-10 pada setelah hijrah Rasul wafat itu, maka Ibnu Abbas belum akil baligh, masih kecil. Namun ada hadis yang berkaitan dengan Ibnu Abbas bahwa Rasul mendoakan Ibnu Abbas. Perhatikan, doa Rasul ini doa yang mustajab. Apa doa Rasul untuk Ibnu Abbas yang masih kecil? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, anak ini pahamkan dalam agama. Pahamkan dia dalam agama. Jadi faqih. Dan faktanya pasca Rasulullah atau ba'da Rasulullah wafat, itu sahabat-sahabat Nabi yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu anhum, itu mereka melihat satu bukti bahwa Ibnu Abbas ini cemerlang, cerdas dibanding dengan yang lain. Bahkan para sahabat menyebutnya beliau adalah at-turjuman, penerjemah Al-Quran. Maksudnya apa? Tafsir. Karena Rasul mendoakan dia faqih fiddin. Kemudian Rasul juga mendoakan Ibnu Abbas betul-betul memahami agama Islam ini. Dan agama Islam ini di mana adanya? Di Quran dan Sunnah. Makanya tidak ada satu orang sahabat pun yang ahli di dalam tafsir Al-Quran. Maksudnya begini, bahwa
Di antara sahabat hanya ada satu sahabat yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas. Tidak ada tafsir Umar bin Khattab. Tidak ada tafsir Abu Bakar As-Siddiq. Ini begitu faktanya. Kita mengenal tafsir Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas setiap ayat Al-Quran itu dia paham. Gitu kan. Satu bukti juga diantaranya adalah ketika Ibnu Abbas melihat perbincangan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar dan yang lainnya. Mereka berbincang-bincang seputar surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa ya kira-kira makna dan intisari dari ayat ini? Berhubungan dengan apa? Semua terdiam. Tapi Ibnu Abbas menyebutkan ini memang kejadiannya setelah Nabi wafat dan beberapa, karena Ibnu Abbas tidak berani bicara karena masih kecil. Dia merasa nggak pantas di hadapan senior kan orang ini. Tapi Umar dan Abu Bakar selalu, Ibnu Abbas ayo bicara, nggak apa-apa jangan takut gitu. Inilah kebijakan orang tua kepada anak yang cerdas dan anak yang cerdas yang tidak songong. Diam. Kalau ditanya baru jawab dia. Kalau sudah menjawab terbukalah ilmunya. Inilah berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihu fiddin. Sehingga kita kenal dengan tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Surat An-Nasr itu kata beliau ini berhubungan dengan dengan perpisahan sahabat dan para dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah surat yang terakhir. Ya, itu surat An-Nasr itu walaupun pendek. Tapi itu diturunkan di masa-masa Rasul sudah di Madinah. Ya, makanya ini juga menjadi pelajaran kalau orang sudah di akhir-akhir kehidupan usia 50-60 ke atas, maka yang diperbanyak apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baca tasbih, baca tahmid dan banyak istighfar. Itu memang adalah beberapa pekan atau beberapa bulan setelah itu Rasul wafat. Setelah idza jaa nasrullahi wal fath. Memang pada waktu itu memang sudah selesailah tugas Nabi karena Mekah sudah Islam semuanya. Maksudnya orangnya. Ya, pasca futuh Mekah. Sudah itu. Nabi awal dakwah di Mekah, tapi hasilnya tidak signifikan. Lalu hijrah ke Madinah, di Madinah dua dakwah sampai ke mana-mana, sepertiga dunia, ke Afrika, ke mana-mana. Ya itu. Tapi Mekah belum juga dia Islam. Maka di Futuh Mekah lah peristiwanya ketika Nabi ke sana. Semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat, engkau perhatikan orang-orang begitu berbondong-bondong memasuki agama Islam atau bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surat An-Nasr. Maka kata Ibnu Abbas ini surat perpisahan katanya. Gitu. Sedikit saja sen. Ya, al-wada'. Allah alam bisawab. Keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai beliau itu dewasa, pemuda, diakui oleh para sahabat. Maka hadis ini yang diriwayatkan Ibnu Abbas ketika beliau mendapatkannya semasa masih kecil, belum akil balik, disampaikan mungkin ya di beberapa tahun kemudian, jelas ini pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran juga bagi kita adalah kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Apa maksudnya? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka di dalam syarah Arba'in ini, jagalah agama Allah. Jagalah agama Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai dianggap kecil, dilawarakan. Kemudian jagalah larangan-larangan Allah, jangan sampai diabaikan, mentang-mentang sedikit, kecil atau tidak seberapa lalu dilanggar saja. Jangan demikian. Karena kalau kita menjaga Allah,
Allah tuh nggak perlu menjaga, nggak minta dijaga. Allah sudah maha kuat. Ini maksudnya adalah apa? Agamanya. Agamanya bagaimana? Ada perintahnya, ada larangannya. Itulah jaga. Jangan sampai engkau lalai. Itulah wahai anak, wahai nak, wahai gulam gitu ya. Jaga agama Allah. Itu maksudnya. Maka yahfadka, Allah akan memberi penjagaan kepadamu. Salah satu mananya Allah akan memberimu balasan. Balasan kebaikan yang kau lakukan karena engkau melaksanakan perintah Allah, karena engkau menjauhi larangan Allah, maka akan ada balasannya. Allah akan menjagamu. Ya, seperti gini kalimatnya, wallahu syakurun halim. Allah itu maha bersyukur dan maha sabar. Itu maksudnya apa? Allah bersyukur kepada siapa? Itu maksudnya Allah memberi balasan. Allah saja memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Kita ini punya apa? Allah yang lebih banyak memberi kepada kita, maka jadilah orang yang bersyukur gitu kan. Makanya Allah berikan pelajaran, Allahu syakurun halim. Allah itu maha syakur gitu kan. Maksudnya selalu membalas kebaikan orang, satu dibalas 10 kali lipat gitu. Allah. Kemudian ihfadillaha tajid tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah itu begitu dekat di hadapanmu. Jadi ini dulu ada pepatah apa? Kamu dekat, Allah dekat. Kamu jauh, Allah tetap dekat. Ya. Jadi kalau ingin selalu dekat dengan Allah, maka jagalah Allah itu. Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, dengan selalu menyebut asmanya, dengan bertasbih, bertahmid, maka seakan ada di hadapan kita. Bahkan di dalam akhlak Islam, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, puncak beragama, puncaknya seseorang muslim beragama adalah kalau sudah ihsan. Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau berhadapan di hadapannya ada Allah. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah itu melihat engkau. Nah, ini seperti inilah pelajaran Rasulullah kepada umat Islam agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan dengan berbagai macam hal-hal yang bisa mendekatkan kepada Allah seperti zikir dan lain sebagainya. Kan ada di dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Berzikirlah kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Tapi bukan zikir Allah kepada kita maksudnya, tapi Allah akan mendekati kita dengan pahalanya, dengan penjagaannya dan lain sebagainya, dengan ma'unahnya dan lain sebagainya. Berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Jika meminta maka kepada Allah lah meminta. Memang harus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika engkau minta tolong, hanya kepada Allah lah minta tolong. Tapi ada pertanyaan, bolehkah kita minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk? Itu sifatnya adalah boleh-boleh saja jika minta pertolongan yang sifatnya manusiawi dan orang bisa. Seperti misalnya orang bisa membawakan kita buku. Maaf Pak, bisa bawakan buku buat saya? Boleh itu. Yang tidak boleh itu yang masuk pada syirik. Punten, pangnurunkeun hujan. Nah, ini bisa nih. Maaf Pak, tolong turunkan hujan. Bisa nggak? Itu hanya Allah yang bisa. Sesuatu yang tidak mungkin dibuat manusia, janganlah minta tolong kepada mereka. Gitu. Janganlah minta kepada mereka. Minta rezeki. Boleh gak minta rezeki kepada orang? Gak boleh. Minta kepada Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan yang dijanjikan di langit. Siapa yang ada di langit? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Nah, mungkin barangkali bahasa kita bukan minta rezeki. Nah, gitu. Barangkali ada peluang akses pintu pirezekieun gitu. Boleh saja. Itu mah wa ta'awanu 'alal birri
wattaqwa. Maka saling tolong menolong. Dia punya kekuasaan, kemudian dia punya kewenangan, tapi proporsional, tidak menyalahi aturan, tidak abuse of power, maka boleh saja membantu saudaranya. Dia punya kepintaran, dia punya kemampuan dan kompetensi, sok kerjakan di situ. Pekerjakan dia di situ, boleh begitu. Pak, barangkali ada lowongan pekerjaan, boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia bisa. Yang tidak boleh itu yang manusia tidak bisa. Yang halang Allah yang bisa. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan langit, Allah menurunkan hujan, Allah menjadikan manusia. Ya kan? Begitu melahirkan Allah. Karena kalau meminta selain kepada Allah yang hanya bisa oleh Allah, itu nanti jadi syirik jatuhnya. Banyak kan orang yang minta rezeki ke gunung kawi, tuh. Kan jadi syirik tuh. Iya. Karena itu sudah melanggar syariat, menyalahi aturan, dan juga sudah tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, wa'lam annal ummata law istama'at, tadi sudah disampaikan di awal pembicaraan. Jadi intinya bagi kita dalam keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah itu adalah sudah ada pada diri orang masing-masing. Manusia tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memanfaatkan. Tetapi manusia hanya berikhtiar secara manusiawi, secara normal, tolong menolong, bantu membantu, yang itu pun nanti akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Ada orang niat membantu, berbuat baik tapi nggak jadi, berarti itu sudah ada ketentuan dari Allah. Atau ada orang yang berniat jahat kemudian tidak bisa melukainya, berarti apa? Sudah ada bahwa dia takdir selamat, dia takdirnya tidak cedera. Ya, beberapa hari yang lalu ada kecelakaan, ya, satu keluarga ditabrak elep gitu kan. Anak kecil, anak kecil orok kene, jalan pun masih tak terluka sedikit pun. Bapaknya mah luka parah. Padahal sama-sama tabrak. Karena di situ sudah ada memang anak ini tidak celaka. Tetapi ada sebabnya, yaitu sebuah insiden. Insiden ya, karena itu atau eksiden ya. Insiden kecelakaan. Inilah pembuktian bahwa Allah memang menguasai manusia dengan qada dan qadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kita sebagai umat Islam mengimani ini, karena iman kepada qada termasuk yang keenam, wal imanu ya bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus beriman kepada ketentuan Allah, baik yang dirasa nikmat maupun yang kurang nikmat. Jadi kalau sehari-hari terjadi, kok ini kurang nikmat, kurang nyaman, gak enak, tapi kita sudah melakukan ibadah segala macam, tetap terima. Ar-ridho ba'dal qada. Harus ridho dan rela ketika qada itu ada pada kita. Karena ridho tidak ridho juga sudah terjadi, gak bisa dirubah. Mendingan ridho biar Allah ridho, kan gitu. Makanya di dalam hadis yang lain begini, ajaban li amril mu'min. Hal yang mengagumkan bagi seorang mukmin adalah inna amrohu kulluhu lahu khair. Seluruh permasalahan yang dihadapi oleh seorang mukmin semuanya berujung baik. Walaupun fisiknya, walaupun kelihatannya nggak baik. Gitu. Boleh kelihatan dia miskin dan susah, tapi dia tetap beristighfar kepada Allah. Boleh dia mendapatkan sakit sampai sakit, tapi dia beristighfar kepada Allah, maka sakitnya berkah dia. Boleh dia dapatkan nikmat ataupun yang enak, makanan, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat nikmat dia syukur, ketika dia dapat yang tidak nikmat dia istighfar. Maka syukur dan istighfar menjadi sesuatu yang khair di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik, beda dengan orang yang imannya tidak pancek begitu ya. Ketika dapat nikmat dia merasa Rabbi akroman. Ya, aku sedang dimanjakan Allah. Allah memuliakanku. Bahkan ada yang semi sombong, gue gitu loh, kan gitu ya. Tapi ketika dapat yang tidak nyaman, nyalahin orang.
bahkan nyalahin Allah. Gitu. Apa? Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Maka manusia apabila rezekinya dikurangi sedikit, diseretkan sedikit gitu kan, dilamain sedikit, ekspektasinya hasilnya 3 hari, dia dilamain Allah sedikit jadi sebulan misalnya begitu, nggak sabar, Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku, gitu katanya. Padahal kalau dia istighfar dan sabar, tidak ada yang tidak baik di hadapan Allah. Maka orang mukmin itu segalanya yang menjadi baik. Idza asabahu syarru, jika dia mendapatkan kemudahan, kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Wa idza asabahu syarru, jika dia mendapatkan ketidaknyamanan, kekurangan, pailit dan lain sebagainya, maka dia istighfar, dia beristighfar atau sobaro dan bersabar. Jadi sabar dan istighfar. Fakana khairan lahu, maka jadilah ini kebaikan di hadapan Allah. Jangan sampai terjadi begitu. Seperti manusia itu gini, ketika dapat yang tidak enak berkeluh kesah, ketika dapat yang enak dia ngadak-ngadak pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia kata Allah diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya. Idza masahul khairu, idza masahu syarru jazua. Ketika dia dikenai yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang kurang sesuai dengan ekspektasi gitu ya, jazua, dia berkeluh kesah, aduh, kenapa sih begitu, dan seterusnya. Wa idza masahul khairu, jika kebaikan dia dapatkan, dapat bonus, dapat enak, dapat nikmat, manu'a, dia ngadak-ngadak menjadi orang yang menahan diri. Dia aja ada nikmat, hadis tidak diomong-omong. Mungkin walau alam ya, takut dipinjam, takut minta dan sebagainya. Jadi ketika kaya pelit, ketika miskin curhat ke orang-orang. Ini jangan sampai seperti ini. Orang mukmin tidak begitu. Maka qada dan qadar dari Allah itu akan datang setiap hari kepada kita, dan kita harus ridho dengan itu semua, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita yakin Allah menjaga kita dalam keadaan apapun, asal kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat ilmu, ada manfaatnya, dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Aku qouli hada, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.